Cerita rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, dongeng kutukan Raja Mintin. Pada zaman dahulu, di Pulau Mintin, daerah Kahayan Hilir, terdapat sebuah kerajaan yang terkenal akan kearifan rajanya, yang bernama Raja Mintin. Dalam masa kepemimpinannya, kerajaan itu menjadi wilayah yang tentram dan makmur. Rakyatnya hidup rukun, damai, dan sejahtera. Suatu hari, permaisuri dari Raja Mintin meninggal dunia. Mulai saat itu, raja menjadi murung dan nampak selalu bersedih hati. Keadaan ini membuatnya menjadi tidak dapat lagi memerintah dengan baik. Di kerajaan pun, semua orang bimbang untuk mengusik sang raja. Raja Mintin memutuskan berlayar ke hulu sungai Kahayan untuk menghilangkan rasa sedih atas kepergian sang permaisuri. Raja Mintin memerintahkan prajurit untuk memanggil kedua putra kembarnya yang bernama Naga dan Buaya. Kedua pangeran pun datang menghadap panggilan sang raja. Mulai saat ini saya akan mengambil rehat. Maka dari itu saya akan berlayar ke hulu sungai Kahayan. Mungkin ini sudah waktunya untuk kedua putraku memimpin kerajaan ini. Mereka berdua mampu menjalankan tanggung jawab ini. Anak-anakku, ayah akan pergi berlayar. Ayah pikir ada baiknya pergi sejenak untuk menenangkan diri. Oleh karena itu, tanggung jawab kerjaan ini ayah serahkan kepada kalian. Ayah percaya kalian dapat memimpin kerajaan ini dengan baik. Jangan khawatir ayah. Ayah pergilah. Ananda berjanji akan menjalankan tanggung jawab yang ayah berikan. Ananda akan menjaga kerajaan kita ini. Namun sayang, setelah beberapa lama memerintah, mulailah timbul permasalahan. Hal ini diakibatkan karena kedua pangeran mempunyai kebiasaan yang saling bertentangan. Si Naga mempunyai kebiasaan negatif seperti senang berpoya-poya, bermabuk-mabukan, dan berjudi. Sedangkan si Buaya sebaliknya, ia seorang yang pemurah, ramah terhadap siapa saja, tidak hidup royal, dan suka menolong orang lain yang sedang kesusahan. Melihat tingkah laku si Naga yang menghambur harta kerajaan untuk berpoya-poya, si Buaya pun lantas menasihatinya. Yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan amanat dari ayah. Amanat ayah? Kita kan raja. Apa salahnya? Tapi rupanya si Naga tidak mau mendengar apa yang dinasihatkan. Buaya geram dengan perkataan Naga. Perang mulut pun terjadi dan kemudian berlanjut menjadi perkelahian. Prajurit kerajaan itu akhirnya terbagi menjadi dua kubu. Sebagian memihak si Naga dan sebagian lagi si Buaya. Pertempuran yang besar memakan banyak korban jiwa di antara kedua kubu tersebut. Di sisi lain, saat dalam pelayaran, Raja Mintin mempunyai firasat buruk. Ia menyuruh nahkodanya untuk memutar haluan kembali ke kerajaan. Ketika telah tiba, sang raja berjalan dengan penuh wibawa menuju pintu kerajaan. Betapa marahnya Raja Mintin menyaksikan kedua putra kembarnya yang sedang bertarung. Kalian telah menyia-nyiakan kepercayaanku. Untuk itu, terimalah hukuman dariku. Buaya, jadilah engkau buaya yang sebenarnya. Karena kesalahanmu tidak terlalu besar, maka tinggallah di sungai Kahayan. Dan tugasmu mulai saat ini adalah menjaga Pulau Mintin. Sedangkan engkau Naga, jadilah engkau naga yang sebenarnya. Karena kesalahanmu sangat besar, maka tinggallah di sepanjang sungai Kapuas. Dan tugasmu adalah menjaga sungai Kapuas agar tidak tembuhi cendawan bentilung. Setelah berkata demikian, tiba-tiba langit menjadi gelap dan suara petir pun menggelegar. Dalam sekejap, kedua putra Raja Mintin beralih wujud menjadi buaya dan naga yang sebenarnya. Mereka lalu pergi ke tempat yang telah ditugaskan oleh Raja Mintin. Raja Mintin pun meminta maaf kepada rakyat atas kesalahan yang dilakukan kedua putranya dan kembali memimpin kerajaan seperti semula, sehingga kehidupan masyarakatnya kembali makmur dan damai.